Halo sobatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Berkah Tutorial. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Tahukah sobat, sebagian besar penonton mengklik video itu karena melihat dari thumbnail video kita. Thumbnail itu adalah sebuah cover atau sampul video kita. Ibarat sebuah buku, jika kita akan membacanya, tentulah kita pasti akan melihat terlebih dahulu dari sampulnya. Untuk itulah, semakin bagus dan menarik thumbnail yang kita buat, maka semakin banyak orang yang penasaran untuk menonton video kita. Artinya, semakin banyak pula CTR atau jumlah klik tayang pada video di channel kita yang akan membantu untuk meningkatkan pertumbuhan channel kita ke depannya. Untuk ukuran thumbnail sendiri memiliki resolusi sebesar 1280 x 720 dengan lebar minimum 640 pixel. Dan format yang digunakan yaitu JPG, GIF, dan PNG. Kemudian tidak melebihi batas ukuran 2 MB. Dan rasio yang digunakan 16:9. Oke, karena begitu pentingnya thumbnail, maka kita pun harus tahu bagaimana cara membuatnya dengan menarik dan tidak melanggar kebijakan YouTube. Dan sekarang saya akan berikan tutorialnya dengan menggunakan aplikasi yang cukup lengkap dan mudah untuk digunakan. Kemudian saya akan berikan tips agar kualitas gambarnya paling tinggi sehingga hasilnya pun lebih jelas. Oke, sebelum ke tutorialnya, seperti biasa support channel saya dengan cara subscribe, like, dan share agar bisa terus memberikan tutorial dan juga tips-tips yang bermanfaat. Oke, langsung saja cekidot. Oke sobat, langkah yang pertama kalian download terlebih dahulu aplikasinya, namanya Pixlab ya. Ada di Play Store. Oke sobat, ini adalah tampilan dari aplikasi Pixlab ya. Dan saya akan membuatkan tutorial untuk cara membuat thumbnail seperti ini ya, sebagai contohnya. Oke, langkah yang pertama ya, jadi kita reset saja ya. Nah, tampilan awal itu seperti ini sobat ya. Nah, nanti pilih titik 2 ya, titik 3 yang ini, ukurannya diubah dulu yang YouTube thumbnail. Jadi 16:9, ukurannya 1280 x 720. Kemudian klik OK. Klik 2 kali pada teksnya ya untuk menambahkan teks. Sebagai contoh saja, saya masukkan cara membuat thumbnail YouTube. Nah, di sini ada yang huruf ini ya, T ya, untuk membesarkan atau mengecilkan fontsnya ya. Klik OK. Untuk mengubah font ada di logo A ini ya. Ada untuk size, warna, dan lain-lain ya. Nah, ini ada pilihan fontsnya. Saya biasa pilih pakai yang fonts MEMS fonts ini. Oke, untuk menambahkan garis pinggir, klik yang ini. Kemudian warna fontsnya bisa diubah, misalkan saya ingin warna yang hitam ya. Oke, ininya ditebalin ya. Nah, seperti ini. Lalu ukurannya tinggal dikecilin atau dibesarkan ya, seperti ini. Untuk menambahkan background ya, tinggal klik tombol plus, pilih yang shapes, lalu tarik sampai full ya. Oke, lalu nanti di menu ini ada pilih to front ya dan to back untuk menambahkan ini ya. Nah, untuk background ini kalau misalkan ingin diubah, tinggal diedit. Warnanya misalkan ingin diganti dengan warna lain ya. Saya ganti saja dengan warna yang tadi ya. Misalkan ingin ditambahkan variasi yang tadi ya,
tambahkan lagi shape-nya. Pilih di sini ada yang ini. Kita besarkan dulu. Tinggal ditarik saja ya, mudah. Dengan warna misalkan hitam. Oke, kalau misalkan ingin menambahkan logo ya, kebetulan ini menggunakan aplikasi misalkan Pixlab ya, tambahkan from gallery ya. Saya sudah siapkan di galeri yang di-download dari Google ya. Nah sobat, kalau misalkan foto atau gambarnya bukan format PNG ya, agar lebih bagus bisa diubah dulu ke PNG, dihapus layar belakangnya ya. Nah caranya ada di sini, kemudian aktifkan. Nah ini ya, kemudian kasih garis pinggir ya. Nah oke, itu tambahkan font sini. Nah seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan ingin ditambahkan lagi di area yang masih kosong ya, misalkan saya ingin menambahkan ini ya, foto ataupun semacam tambahan saja ya, ini gambar handphone. Nah teman-teman, jika misalkan seperti ini ya, jadi tulisan ini masih bisa bergerak-gerak ya, agar tetap diam bisa dikunci di sini ya, dikunci dulu. Nah kayak gini, sama logonya juga, tulisannya ya, dan yang ini. Jadi nanti agar tidak bisa berubah-ubah ya. Oke, sekarang kita hapus background yang ini ya. Saya tambahkan garis pinggirnya. Nah, misal seperti ini teman ya. Nah, ini sudah rapi ya, teman-teman. Di sini juga bisa ya, kalau settingan yang tadi tepat ya. Misalkan saya ingin menambahkan foto. Yang ini, misalkan ya. Oke, selanjutnya panahnya teman-teman ya. Sini ada fitur panah. Ini bisa diubah-ubah ya. Dan warnanya juga bisa diganti. Misalkan seperti ini. Oke, kalau ingin diganti panahnya dengan yang melengkung ya, yang banyak orang pakai, harus di-download dulu ya di Google yang format PNG. Misalkan ini saya sudah siapkan ya, yang ini ya. Oke, jika sudah selesai, sobat nanti bisa save dulu ya di sini. Jadi save dulu projectnya.
agar nanti ketika membutuhkan, suatu saat membutuhkan thumbnail yang mirip-mirip atau yang sama, bisa meneruskan ya. Jadi tidak usah membuat dari awal. Kita kasih nama saja, misalkan cara membuat thumbnail. Oke, kalau sudah tinggal disimpan fotonya. Nah, ini ada tipsnya ya teman-teman, jika ingin mendapatkan kualitas foto yang bagus ya, maka di menu custom ini nanti pilih yang paling bawah, yang ultra ya. Ini yang paling tinggi kualitasnya. Kemudian tinggal diklik save to gallery. Oke, sudah berhasil. Kita langsung cek. Nah, ini sobat ya. Oke, jadi seperti itu caranya, mudah sekali sobat ya. Tinggal nanti sobat explore kembali menu-menu yang ada di dalamnya ya. Banyak sekali, tergantung dari kebutuhan ya, disesuaikan dari konten yang akan dibuatnya. Oke, itu saja mungkin, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.